Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini mumpung masih belum lama ya, bagi yang lebaran saya ucapkan selamat berbahagia karena telah dan tidak lupa saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita bisa memulai lagi dari awal dan kita berdoa semoga sebentar lagi kita akan memasuki era yang baru, tetapi justru ada manfaatnya sangat banyak dengan adanya era yang baru ini. Khususnya ada yang kerja di marketing enggak? Mungkin ada Pak. Ada. Ini bagi marketing itu, bagi perusahaan sebenarnya ini harus menguntungkan. Adanya pandemi ini justru membuat kita semua ini, perusahaan marketing itu tidak perlu repot untuk edukasi kepada konsumen, karena konsumen sudah terpaksa belajar dengan sendirinya. Sehingga otomatis sistem nanti akan berubah. Nah gini, pertemuan ke-78 ini berkaitan dengan pengamanan sistem, pengendalian dan pengamanan sistem, serta juga berkaitan dengan komputer sebagai peralatan pemecahan masalah. Ini aja secara singkat aja. Pengamanan sistem itu, kenapa perlu dilakukan sih pengamanan sistem? Itu jelas sekali bahwa ketika sistem itu tidak punya pengamanan, maka bisa jadi suatu saat sebuah sistem itu menjadi kacau, sehingga ada pengendalian. Seandainya terjadi sesuatu dan sebagainya, tetap kita punya data, tetap punya strategi yang lainnya yang bisa kita. Ini pengamanan sistem. Pengamanan sistem itu ditujukan ke apa aja? Pengamanan dari apa? Ada yang udah baca belum? Ada yang baca belum? Dari bencana, Pak. Bencana. Terus dari kesalahan karena error. Kesalahan karena error, berarti dari tidak hanya sekedar dari lingkungan, tetapi dari sistemnya itu sendiri. Sehingga sistem itu selalu dievaluasi. Ya, Pak, untuk menjaga kerahasiaan. Terus apa lagi? Ya Pak, untuk menjaga kerahasiaan juga Pak, kerahasiaan dari sistem tersebut. Kerahasiaan dari sistem tersebut. Ini contoh bentuk pengamanan itu yang seperti apa? Yang paling gampang udah, contoh kita di Indonesia. Nah, kalau toh misalnya sistem itu sudah terkomputerisasi, kita berbicara tentang sistem yang sudah terkomputerisasi. Contohnya apa? Contohnya adalah penempatan server. Server itu punya tempat khusus, tempat tersendiri yang keamanannya itu sudah diperhitungkan. Contohnya mungkin kita kadang tidak sadar di mana pembangkit listrik yang dekat dengan kita mana? Cirata ya? Bukan Cirata Pak, itu apa Janghari? Janghari ya? Janghari atau Cirata lah, pokoknya daerah Cianjur itu ya? Cianjur. Nah, Cawat Jonggol. Kelihatannya daerahnya kan cuma seperti itu, seolah-olah tidak ada teknologi gitu kan, seolah-olah. Tapi sadar nggak bahwa di sana itu ternyata ditempatkan server-server itu banyak ditempatkan yang dekat dengan sumber daya listrik. Kita seringkali nggak sadar bahwa ternyata penempatan server itu salah satunya pertimbangannya satu ada di gedung yang keamanannya terjamin,
Yang kedua, mendekati sumber daya. Kenapa? Karena kalau toh kita mati listriknya misalnya, pasti ada beberapa persen yang dipergunakan untuk kepentingan pengamanan sistem. Dia tidak akan down, tidak akan relatif tidak akan down karena sudah ada backupnya. Itu sama juga ketika kita di kantor kita misalnya pasti ada backup, misalnya salah satu bentuknya yang paling simpel pemakaian UPS. Kalau kita pakai PC itu biasanya kan pakai UPS, ketika listrik mati tidak terdampak dalam waktu singkat, sehingga kita masih bisa buat misalnya belum sempat nyimpan kita simpan dan seterusnya. Jadi pengamanan sistem itu lebih ke arah sana. Terus juga ada dalam bentuk-bentuk yang lainnya, misalnya pengendalian itu bisa dalam bentuk luas maupun pengendalian dalam bentuk sempit. Ada pengendalian umum, ada pengendalian macam-macam pengendaliannya. Contoh pengendalian operasi, sistem operasinya. Ada pengendalian sumber daya data, ada pengembangan sistem, ada pusat komputer, ada pertukaran data elektronik, dan seterusnya. Ada berbagai macam bentuk pengendalian. Nah, intinya bahwa segala sesuatu itu memerlukan backup, memerlukan pengendalian, sehingga ini yang seringkali kadang di prakteknya itu tidak ada di kita, adanya di situ. Kita membuat sistem seringkali tidak mempertimbangkan, ini contoh yang paling gampang misalnya, e-learningnya STI Bija contohnya, ya kan? E-learningnya STI Bija kalau sistemnya memang sudah dirancang dengan baik di awal, ada analisisnya, harusnya sudah mempertimbangkan bagaimana kemudahan end user-nya. Coba bayangin misalnya, nggak tahu tampilan di mahasiswa seperti apa. Di tampilan di dosen misalnya, tidak ada khusus kelas A, terus pertemuan keberapa itu sudah disusun dulu, terus nanti menu tugas, menu materi, menu ini dijadikan satu, tidak seperti itu. Tapi di menunya cuma ada di samping, begitu kita klik menu tugas misalnya. Nah, kalau misalnya dosen ngajar 5 mata kuliah aja dah. 5 kelas deh, bukan 5 mata kuliah, 5 kelas. Coba bayangin pertemuan satu di bawah. Pertemuan di atasnya pertemuan untuk kelas lain. Di atas data di atasnya pertemuan lain dan lain seterusnya, tidak dipikirkan bahwa bisa nggak itu difilter, dikelompokkan. Hanya untuk misalnya kelas mana ini F2 171. Nah, hanya untuk nyari tugas tiap tatap muka, saya harus nyari dari bawah, loncat ke atas, dan seterusnya. Harusnya kalau memang sudah analisisnya, ada pengendaliannya, harusnya sudah dipikirkan bahwa agar tidak repot mencarinya, harus diindeks dulu. Langsung aja dikelompokkan menjadi kelas F2 171. Atasnya mungkin dipilih kelas F2 171, jamnya berapa, jumlah mahasiswanya siapa aja sudah muncul, habis itu tinggal kita kepentingannya untuk apa. Ada menu tugas, ada kehadiran, ada menu dan seterusnya. Misalnya ada materi yang harus di-link dan seterusnya, tidak harus dibuat terpencar-pencar, terpisah-pisah. Ini contoh pentingnya pengendalian. Sehingga pengendalian itu letaknya ada di akhir, iya. Salah satu bentuk pengendalian. Tapi pengendalian sebenarnya ada yang namanya pengendalian asumsi. Pengendalian di awal, ketika kita masih merencanakan, kita harus mempertimbangkan apa sih kemungkinan yang terjadi, apa sih strateginya, apa sih backupnya, apa sih kalau kita punya
kasus ini, kalau punya kasus A, kasus B, dan seterusnya. Itulah pentingnya pengendalian. Sehingga pengendalian memang tadi dari bencana. Dari bencana itu kenapa diperlukan? Karena ketika terjadi bencana, misalnya kita sudah punya backup di tempat lain, sehingga sistem tidak akan down. Pengendalian dari pengamanan, misalnya sistem yang kita susun itu gampang disusupin, sehingga seringkali kan ada super, itu secara ininya ya, secara softwarenya ada super admin, ada admin dan seterusnya yang punya level masing-masing, tapi secara fisik pun harus dipertimbangkan. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem komputerisasi, tapi ketika kita misalnya ada yang ambil pemasaran nggak? Atau SDM misalnya. Ketika kita ada di pemasaran, yang sistem umum aja misalnya, tetap ada SOP-nya. SOP-nya cara untuk memasarkan itu langkah-langkahnya bagaimana. Kalau sampai itu terputus di tengah jalan, ada backup-nya misalnya. Contoh yang banyak kasus di perusahaan itu ketika misalnya saya bekerja di perusahaan A, kliennya banyak, A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau misalnya saya resign dari perusahaan itu, perusahaan harus memikirkan, kalau misalnya salah satu pegawai marketingnya itu resign dari perusahaan itu, dia sudah punya backup bahwa nanti akan bagaimana. Itulah salah satu bentuk pengendalian. Pengendalian ada pengendalian di awal, namanya pengendalian asumsi, ada pengendalian yang ikut operasional selama ada pengendalian peringatan khusus, misalnya kejadian luar biasa. Nah, ini yang seringkali harus dilihat secara cermat, harus dilihat secara apa ya, harus dianalisis benar-benar. Contohnya misalnya kejadian ini kan sebenarnya kejadian adanya COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk kejadian yang luar biasa. Harusnya dari awal kita sudah memikirkan pengendalian peringatan khusus. Sehingga ini menjadi pengalaman untuk kedepannya bahwa kita pasti akan menemui siklus yang seperti itu, nggak tahu kapan waktunya. Sehingga ini menjadi sebuah wabah yang nantinya justru akan mudah-mudahan memberikan berkah untuk kita semua. Itu tentang pengendalian. Nah, karena saat ini sistem informasi, apalagi zamannya sekarang ini semuanya berbasis komputer, kita ini nanti juga akan sangat tergantung dengan komputer, mau tidak mau. Komputer itu seperti apa sih? Tidak harus yang namanya PC, tidak harus yang namanya laptop. Yang pakai HP pun itu namanya komputer itu. Sehingga nanti kita akan tergantung dengan itu untuk apa? Karena komputer itu merupakan salah satu alat pemecahan masalah. Kita anggap sebagai pemecahan masalah. Kenapa bisa seperti itu? Alat pemecahan masalah dalam sistem informasi manajemen itu merupakan decision support system, pendukung pengambilan keputusan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan kita bisa bertanya kepada komputer tentang segala sesuatu berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita misalnya ketik aja deh, yang sering banyak yang di Facebook. Yang sering pakai Facebook pasti akan menemui memasukkan tanggal lahir, memasukkan apa dan seterusnya gitu kan. Nanti sudah otomatis keluar sifatnya bagaimana, nanti kira-kira ke depannya seperti apa dan seterusnya. Itu merupakan sebuah sistem komputer sebagai pemecahan masalah. Kenapa? Komputer mengumpulkan data. Nanti pertanyaan ini, kalau yang semacam ini nanti dimungkinkan kejadiannya adalah seperti ini.
Kalau misalnya ada indikator-indikator yang kita masukkan, nanti kita akan tahu bahwa oh sifat si ini dengan indikator ini bagaimana. Kalau tanpa ada bantuan komputer alat, mungkin menelaahnya lama. Nah, contoh lain adalah misalnya kemarin kita belajar operasional, belajar statistik. Di sana ada tren. Tren itu juga merupakan informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Bagaimana kalau kita tidak ada komputer? Kalau ingin memecahkan masalah, kita harus ngitung manual, trennya bagaimana, ke depannya, perkiraannya bagaimana, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu bentuk kenapa komputer dikatakan sebagai salah satu alat pemecahan masalah. Itu baru yang linear. Belum kalau yang misalnya pakai moving average, ada yang pakai vektor, ada yang berbagai macam hal, itulah yang perlu yang membuat komputer itu bisa menjadi salah satu alat pemecahan masalah, decision support system. Itu yang penting. Kenapa komputer? Karena ya tadi kecepatannya, kemampuan menyimpan data yang sangat besar, terus resolusi yang dihasilkan semakin tinggi, terus berbagai macam kelebihan komputer. Cuma memang peran dari manusia sebagai pengguna juga tetap diperlukan, karena tidak semua bisa diselesaikan dengan komputer. Ada konsep-konsep tertentu yang harus memakai logika, ada yang harus dipertimbangkan ini logis atau enggak, perlu atau tidak. Kalau yang namanya komputer, apalagi statistik, dia apapun bisa diolah. Misalnya, itu akan menghubungkan apakah suara jangkrik berhubungan dengan tingkat perceraian misalnya. Kalau selama datanya ada, itu bisa diolah oleh komputer. Tetapi Iya, Pak. itulah komputer sebagai alat penting, tetapi tidak bisa meninggalkan manusianya, karena yang punya konsep, yang bisa melogika adalah manusia. Ini kasusnya nanti sama, ini mungkin sama-sama semuanya lagi nyusun skripsi atau proposal ya. Ketika menyusun skripsi atau proposal, apalagi sudah sampai skripsi ya, menyusun skripsi, apapun datanya itu bisa diolah. Misalnya kita ingin mengetahui pengaruh kedisiplinan, motivasi, dan kepemimpinan terhadap mungkin ke belakang gaji misalnya. Bisa juga, tetapi secara konsep itu logis atau enggak, itulah peran manusianya. Sehingga komputer punya kecanggihan, punya sederet kelebihan, tetapi tidak bisa meninggalkan yang namanya manusia sebagai penggunanya. Sehingga konsep menjadi suatu batasan yang bisa dilakukan oleh komputer. Nah, sehingga pada saat ini misalnya bagaimana dengan AI, Artificial Intelligence, adanya robot-robot misalnya, memang mulai muncul itu, tetapi yang menjadi concern berikutnya pada tahapan berikutnya nanti akan menjadi concern humanity. Bagaimana agar robot-robot itu dimasukkan unsur-unsur kemanusiaan. Tetap itu yang pada tahap berikutnya. Mungkin saat ini belum, tetapi arah ke depannya akan seperti itu. Coba nanti kita tunggu aja ketika 4.0. Sekarang 4.0, 5.0. Nanti akan muncul artificial intelligence, robot. Nah, disitulah nanti mulai dimasukkan bagaimana memasukkan agar robot itu tidak hanya sekedar menjalankan apa adanya, tetapi dia juga punya program tentang logika. Nah, ini mulai dimunculkan di sana. Itu aja sebenarnya pentingnya komputer sebagai pemecahan masalah. Nah,
Bentuk-bentuknya seperti apa, nanti kita akan berbicara di pertemuan 9-10 itu tentang elemen dari sistem informasi manajemen. Ada SIA, ada SIM, ada DSS, ada sistem pakar, expert system. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Yuk, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Udah nggak usah lama-lama. Iya, siap, Pak, siap. Kalau Oke, enggak, Pak, oke. kalau nggak usah lama-lama, nggak bisa ngabisin kuota. Aduh. Memang Bapak doang yang paling ngerti, Pak. Ya, ya, pokoknya itu aja. Selama bisa dipelajari, nanti dipelajari. Ketika di akhir nanti saya juga kasih video, video rangkuman pertemuan ke berapa ya? 8 sampai ke 14 ya. 10. Nanti Siap. di akhir menjelang UAS nanti saya kasih videonya lagi sehingga kita merefresh ke sana, paling acuannya nanti di sana. Jangan lupa untuk pertemuan 78 ini ada tugas. Apa Pak tugasnya? Udah dilihat belum? Di e-learning. Di download tuh? Apa? Udah, Pak. Udah. Yang di download bukannya materi doang ya Pak? Kalau materi mau di Iya, download ya terserah, enggak juga enggak apa-apa. Di tugas kan ada soal itu. Ya, Pak, ada, Pak. Udah dikerjain, Pak. Udah Lumayan dikerjain susah, kan? Pak. Nah, lu teman-temannya cepet itu ngerjain itu. Ayo yang lain, udah belum? Iya, Udah, Pak. Pak. Mensuli. Kan luar biasa cepetnya. Tugas-tugas saya cepet dikerjain pokoknya. Mantap. Mantap, Ya. Pak, mantap. Oke. Iya, Pak. Buat Bapak apa sih yang enggak, Pak? Udah ada lagi. Pokoknya is the best banget dah. Nah, saya menyadari saya dulu kuliah sambil kerja juga. Tenang aja. Bapak doang memang, Bapak doang. Tidak hanya dari kuliah, dari SMA saya udah sambil kerja. Jadi tahu bagaimana rasanya harus kerja sambil kuliah. Panutan, Pak. Panutan. Udah, ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Udah, Pak. Kayaknya udah deh, Pak. Udah ya? Udah, biar nggak ngabisin kuota. Biar kuotanya bisa Pak. Ya, Oke, saya akhiri sampai di sini. Ya. Jangan lupa soalnya dikerjain yang belum ngerjain. Terima kasih waktunya menyempatkan diri. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini meskipun sedikit nanti videonya tak share. Aldi.